Ya itulah yang saya bilang tadi, dia memanfaatkan momen para dukun, akhirnya dia cuci tangan, lagi viral-viral masalah bahasa dia kan yang lagi jadi gimmick ini kan, yang ente kadang-kadang apa segala itu jadi viral. Dennis lihat itu mungkin dijadikan bahan untuk menaikkan popularitasnya Dennis juga kan, dibikin album bersama Dennis kan gitu. Kita ini lagi membahas masalah perdukunan. Tahu ada anak ini jin dari mana ngaku Habib, tahu kabur gitu kan, saya bukan dukun. Akhirnya bikin video klip tentang dukun pula kan, lucu. Lalu dia bikin podcast belaga kayak dukun, nyemburin air, nyemburin orang, belaga gitu. Sebenarnya gimana sih lu bilang bukan dukun tapi lu masih ngelakuin praktek perdukunan? Jadi kayak labil gitu. Orang lagi ada masalah, penting kok dipermainkan. Dan saya mau maju ke dunia entertainment ya independen. Ya kan itu hak saya karena manusia itu memiliki hak Asasi manusia, HAM. Nah itu aja. Karena manusia pribadi memiliki hak bergerak ke manusia bebas. Betul. Karena kaki jindan Anda pilihan jindan, bukan pilihan Anda. Saya senang terus menambah wawasan saya. Satu, menambah wawasan ketika saya kan terpuruk bener tuh. Ketika netizen mau hujat saya begini ini, Dennis bilang sama saya, udah lu diemin aja, ngapain sih ngurus netizen? Itu yang membuat saya semangat. Ya istilah kata sih gua gak ada kata-kata pansos atau apa ya, karena Pansos ini juga kenapa emang suka-suka enggak benar, ini gua ngomong secara nyata aja ya. Gua tidak ada niat untuk pansos, cuman mungkin hendaknya seperti ini, jalan seperti ini, udah gua jalanin. Kalau gua support jindan, karena gua ngeliat jindan tuh kayak ngeliat diri gua yang dulu kan gua dihujat abis, parah, bahkan lebih parah daripada jindan. Jindan tuh usianya masih muda, bahkan lebih muda jauh daripada gua. Gua yakin di kedepannya jindan juga yang lagi dihujat habis-habisan bisa lebih sukses daripada gua. Amin. Dan gua doain dan gua support selama di dunia entertain dan tidak musrik. Karena dia patut dan layak diberi apresiasi karena dia lucu. Satu, dia memiliki ilmu kebal malu yang itulah jarang dipunyai oleh orang seperti gue juga. Dulu dihujat orang, ya dia cuek. Akhirnya dia dikasih tahu gak mau, terus gitu. Dianya juga emang bakat. Buktinya banyak yang suka. Bakat seperti apa itu? Dia nyanyi, kan? Dia bisa loh dalam 24 jam nggak nyampe, dia bisa nge-rap. Hafal, bahkan lebih hafal daripada gue. Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Ya saya juga minta dukungan daripada anda-anda semua ya kan. Semoga saya bisa maju terus ke depan dan sukses. Gue belum bergerak apa-apa, dukun udah versus dukun. Ada lagi dukun tobat jadi penyanyi. Aneh aja nih orang. Aneh kan. Woi, gue belum bergerak ini gue boy. Penyanyi datang tuh. Tapi gimana tuh dok? Nanti itu jadi Haji Bunga nggak sih? Bagus sih, menurutku udah bagus ya. Dia dari dukun, dia kan beliau Habib. Ya berubah, berhenti jadi dukun, balik lagi jadi Habib, nyanyi jadi rapper, ya apa salahnya ya? Bagus. Itu lebih halal, iya. Ya, bagus dong. Saya hargain banget. Saya justru senang. Saya malah melihat, iya, saya justru melihat kayak gini ya. Banyak orang-orang ternyata di Indonesia ini ternyata dicuci otak oleh dukun-dukun ini. Punya murid, ternyata muridnya dicuci semua otaknya sampai jadi seperti itu kayak gitu. Beneran, ini sebenarnya harus diperbaikin. Korbannya mereka sebenarnya. Banyak dukun-dukun yang sebenarnya adalah korban dukun soalnya di Indonesia. Iya, jadi mereka meyakini dirinya sakti, padahal gurunya tahu dia tuh saktinya fake gitu. Ya mirisnya kayak gitu sih. Semoga korban-korban dukun ini dapat hidayah atau kesadaran. Jadi buat saya pribadi sih mau. Kita memang lagi banyak kerjaan ya. Iya. Jadi nggak mungkin ngurusin itu gitu. Kalau saya pribadi sih ya masa bodoh, bukan untuk mencari kebenaran ataupun yang lainnya. Saya fokus di dunia entertainment. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan persoalan apapun yang dihadapi oleh adzikronya almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham dan seluruh keluarga besar di sana, insya Allah hanya menjadi kebaikan, menjadi keberkahan-keberkahan yang baru lagi banyak dan senantiasa mendapatkan ampunan, maaf serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yang tidak ngerti apa-apa hanya bisa mendoakan saja, mudah-mudahan memang peninggalan dari Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham almarhum dan juga masyarakat yang begitu banyak, insya Allah mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkembang menjadi lembaga yang lebih baik lagi. Amin.
teriring doa untuk juga Haji Alvin dan keluarga besar Adzikro, dan para ulama masih ada, masih bisa duduk bareng, dan insya Allah pada bisa memberi doa, solusi, dukungan atas setiap apapun persoalan. Karena saya melihat dunia perulamaan, dunia perkiaian, dunia perustazahan insya Allah masih sangat solid dan kompak. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Saya kira bisa kemudian yang pada muda di Adzikro kemudian kumpul bareng amin tuaan, dan insya Allah yang tuaan juga bisa duduk bareng dengan yang mudaan. Dan saya nggak ngerti tentang persoalannya, tapi saya kira dengan kita juga banyakin duduk mudzakarah, mujalasah, duduk musyawarah, nggak ada persoalan yang nggak bisa selesai, kecuali memang ada yang tapi nggak mungkin nggak ada titik temu, nggak mungkin nggak bisa selesai, pasti bisa selesai insya Allah. Terhadap umat juga, terhadap jamaah, kepada umat dan kepada jamaah, mari kita doakan lembaga manapun ya, lembaga manapun ini mah bukan cuma Adzikro tapi siapapun yang kemudian kita dengar, kita lihat di dera masalah, punya masalah, atau setiap insan siapapun dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan sebenarnya nggak mesti juga harus tokoh, siapapun ya dia adanya. Nah, kita harus mendoakan ya, kita doa dan mendoakan agar semuanya seperti yang saya sampaikan bukan cuman bakal jadi kebaikan, tapi akan menjadi kebaikan tambahan di kemudian harinya, juga keberkahan tambahan di kemudian hari insya Allah. Satu masalah, satu persoalan, satu kesusahan, satu kesulitan, satu penderitaan, satu PR, satu kemudian urusan, ini biasanya akan melahirkan kebaikan-kebaikan baru insya Allah. Saya semacam mendoakan hati. Oke, saya kenal Ustaz Arif bin Wahab tahun 2007 ya, 2007 kurang lebih. Pada saat itu beliau tuh mau membangun Islamic Center. Pada saat itu ngambil dana dari India dan akhirnya namanya Qaddafi Center. Dibangunlah ya 2009 itu diresmikan. Terus Amerika menyerang Libya ya, dan lalu 2012 ganti nama Adzikro. Adzikro ini bukan punya perwakilan dan ini bukan modal hidup. Artinya nggak ada legasi yang bisa diturunkan ke anak, ke cucu, dan ke buyut, nggak ada. Kalau ke Alvin sendiri, jadi kayak gini, apapun tindak tanduk yang dilakukan Alvin itu merepresentasikan Adzikro, ya kan? Makanya saya bilang, kalau kamu masih mau bandel, jangan ada di Adzikro. Bandel aja, orang juga nggak akan nilai ke Adzikro-nya, dan nggak akan Islam juga yang kena. Bandel belinya jauh di sana, gitu loh. Tapi beli dan bandel kamu, Alvin Faiz. Bukan Alvin Adzikro, bukan kamu sebagai ketua atau sebagai pelaksana atau sebagai apapun di Adzikro. Ya kalau mau beli aja, nggak usah bawa Adzikro gitu loh. Enggak Fatih ganteng banget sih. Ganteng banget sih anaknya Bapak Bunda ini. Mantep banget, tapi aku senang dipuji. Aku ngantuk, tapi aku kalau dipuji ganteng senyum. Iya. Cengar mulu. Pura-pura bobo ngomongnya. Tahuan ya. Gak kuat matanya ya, ngelek ya. Ini remaja ya. Anak ganteng. Kamu mau disengin juga? Lesti karena tahu saya memang iseng ya, jadi dia paling cuma
negur kalau kadang-kadang kak jangan gitu dong anaknya, masa diedit begitu gitu, sampai begitu doang gitu. Tapi karena memang dia tahu saya iseng ya udah gitu, dan memang ya menurut saya inilah bentuk bonding yang saya lakukan pada anak laki-laki saya ya, lewat cara ngisengin, menjaili gitu. Ini anak yang paling mengerti bapaknya, jadi dia bisa ikut merasakan apa yang dirasakan bapaknya. Contohnya kan kalau gue nangis, oh iya nak ya nak, iya ikan, ada ikannya tuh ikannya tuh, ada ikan kecil, ada oh iya makanya tadi foto bundanya ya sama papanya ya, itu foto bunda sama papanya itu, iya foto bunda sama papanya ya, iya. Oh iya, enak. Kamu kenapa nangis sih kalau papa sedih? Enggak, papa bercanda ya. Bercanda ya nak ya. Papa bercanda. Ya. Ada ikannya kecil-kecil pada mabuk. Obok, airnya diobok-obok. Iya, ngomong. Ya, iya mana tadi dia? Ada daun. Alhamdulillah ya sekarang makin gemesin ya. Lagi ya istilahnya lagi lucu-lucunya ya. Jadi kangen saya kalau lagi jauh pengen main. Terus udah banyak bisanya, udah bisa diajak komunikasi walaupun bentuk sautannya hanya sebatas teriakan, tapi itu satu perkembangan yang buat saya bahagia lah sebagai seorang ayah. Oh udah empati. Jadi BBL itu di bulan kelima sudah empati dikarenakan memang dia udah nggak terlalu pengen nyusu, dan dokter bayi pun sudah menyarankan untuk dilakukan empati gitu. Jadi BBL sudah mulai makan sejak usia 5 bulan, sementara sekarang usianya sudah jalan 7 bulan. Ya enggak dong, justru kita senang akhirnya bisa dibilang itu kan bagian dari upgrade dari seorang anak ya, yang tadi hanya minum nyusu, hanya minum liquid, sekarang dia sudah bisa makan walaupun makanan yang lembek, makanan yang memang digiling. Tapi itu satu perkembangan yang baik menurut saya, dan di atas rata-rata bayi normal lainnya, bayi lainnya yang mana sebenarnya harusnya usia idealnya untuk seorang bayi mulai empati itu setahu saya 6 bulan, tapi di 5 bulan sudah dianjurkan untuk empati. Oh iya pastilah, pasti hangat. Tapi kan memang kita selalu kalau ada apa-apa kita langsung telepon ke dokter atau kita langsung bawa ke rumah sakitnya gitu. Jadi cepat penanganannya sampai akhirnya ya, walaupun sebenarnya memang itu hal yang normal ya. Saat bayi tumbuh badannya panas, suhu badannya 37-38 itu yang normal. Cuma kadang-kadang kita orang tua baru ya, orang tua baru kadang-kadang ada rasa panik. Waduh, nih anak gue gimana nih? Tapi akhirnya ditenangkan sama dokter bahwa itu tuh hal yang lumrah gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.